Saya ini sudah sejak lahir NU, Betul. ya kan? Darah saya kalau apa istilahnya dibelah, dibuka, darahnya hijau. Hijau, betul. Jadi apalagi mau ikut pengkaderan. Nah, jadi sebenarnya seberapa pentingnya pengkaderan itu dan tujuan dari arah pengkaderan itu bagaimana? Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sangat berbangga sekali karena di samping saya adalah Bapak di PCNU Badung. Kenapa saya panggil Bapak? Karena beliau adalah Sekretaris PCNU Badung, Pak Haji Budi Utomo. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wandi, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini studio baru. Ya, jadi Baru dipakai. ya, karena biasanya di studio kami di LTNU Badung, kalau yang sering nonton LTN berbeda. Oh, ini kok beda kan? Oh, bagus. Jadi saya sebut ini cabang LTN. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara seputaran pengkaderan. Karena bukan kebetulan karena beliau ditakdirkan sebagai Sekretaris PCNU Badung dan cukup lama di struktur. Jadi menurut kami secara pribadi beliau sangat memahami kondisi di masyarakat dan sistem pengkaderan di NU. Pak Haji, kami ingin memulai. Jadi di NU itu ada berapa pengkaderan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan penikmat siaran LTN ya. LTN. Lebih ke arah siaran jadinya ya, karena biar terus mengudara, terus menyiarkan, mensiarkan. Betul, harus Pak. Baik, terima kasih. Hari ini saya dikasih kesempatan dan ditakdirkan oleh Allah untuk diajak ngobrol santai sama Mas Wandi sebagai ketua lembaga LTN di PCNU Kabupaten Badung. Berbicara soal pengkaderan ya. Kalau di tubuh NU sendiri saat ini pengkaderan itu ada 5 Okay. pengkaderan ya. Okay. Ada 5 beberapa jenis pengkaderan. Yang pertama itu pengkaderan soal struktur. Ya, biasanya kita kenal dengan madrasah kader Nahdlatul Ulama atau MKNU. Kemudian ada kader penggerak. Itu biasanya PKP NU. Pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Kemudian ada juga ini biarpun sudah ulama tapi harus ikut kader, yaitu ada namanya PPWK. Nah, pendidikan untuk keulamaan, wawasan keulamaan. Itu biasanya Rois Surya. Kemudian ada kader yang berkiprah untuk para profesional. Itu ada kader khusus untuk profesional. Itu contohnya ada sebuah perusahaan yang punya manajer atau sebuah ketua organisasi di sebuah kemasyarakatan. Itu bisa ada namanya kader profesional. Kemudian ada kader fungsional. Jadi secara fungsinya itu harus pas. Jadi contoh ada fungsi secara lajna. Itu ketua lajnanya itu ikut pengkaderan khusus ke masing-masing fungsi daripada keilmuan. Itu Mas Wandi ada 5. Ada 5 ya. Ada 5 pengkaderan. Iya Pak Haji. Kadang orang itu banyak juga yang bukan banyak sih, ada beberapa yang memiliki pandangan seperti ini. Saya ini sudah sejak lahir NU. Betul. Ya kan? Darah saya kalau apa istilahnya? Dibelah, dibuka, darahnya hijau. Hijau, betul. Jadi apalagi mau ikut pengkaderan. Nah, jadi sebenarnya seberapa pentingnya pengkaderan itu dan tujuan dari arah pengkaderan itu bagaimana? Kemana? Sangat penting. Ya, hampir di semua organisasi, kalau kita mau organisasi, itu memang harus ada kaderisasi. Nah, kaderisasi itu kalau ngomong cuman hanya saya kan sudah
Contoh ini, saya sudah berdarah ini, tetapi hanya darahnya doang, tapi tidak menjiwai dari darah yang dia bawa itu. Dapat dari mana? Ini Kalau bahasa tidak dapat dari pendidikan pengkaderan. Contoh, saya dari dulu bisa yasin, bisa tahlil, bisa ikut baca selawat dan sebagainya. Tapi giliran ditanya dengan sebenarnya jiwa dari mana sampai bisa ikut tahlilan, bisa ikut yasin, bisa ikut tahlil, ya dari pendidikan kader itu. Sehingga dengan adanya penambahan ilmu di kaderisasi, apa yang menjadi tadi itu darahnya sudah hijau, makin kental. Kalau hitam menjadi hitam lekat. Lekat. Kalau hijau, hijau beneran gitu. Karena ada hijau itu mengarah ke abu-abu, gara-gara nggak tahu kaderisasi. Pengalaman jenengan secara pribadi, jenengan sudah ikut pendidikan pastinya. Alhamdulillah. Jadi dan jadi pengurus sudah sejak lama. Betul. Artinya dibilang secara darah sudah darah itu dari dulu, Insya Allah. pengurus sudah dari awal. Apa perbedaan ketika sudah mengikuti pengkaderan secara menurut jenengan pribadi, Pak? Baik. Baik Mas Wandi, alhamdulillah saya sudah ikut pengkaderan 2 jenis. 2 jenis ya. Pertama PKP, insya Allah saya ikut di Provinsi Bali itu angkatan ke-8. Kemudian MKNO di Bali juga, saya lupa angkatan keberapa itu. Nah, ya, jadi loh sudah ikut PKP kok ikut MKNO? Gitu ya, ada orang nanya. Dua-duanya ikut biar tahu dua-duanya bedanya di mana. Nah, itu sudah jadi pertanyaan. Ya itu jadi pertanyaan ya. Nanti dijawabnya berarti ya. Setelah ditanya juga ya. Nah, bisa jadi, sekaligus saja. Oke, baik. Pengalaman setelah dan sebelum ikut pengkaderan. Saya sejak berkecimpung di struktur NU, diajak oleh seorang alim ulama yang kebetulan waktu itu beliau juga ketua PJNU Badung, periode lupa saya tahunnya, diajak. Ya begitu saja, hanya mengikuti alur pergerakan teman-teman struktur. Rapat ya rapat, ada program ya jalan dan sebagainya. Berlangsung lama sekian sampai akhirnya saya sekarang dipercaya jadi sekretaris. Di tengah-tengah perjalanan jadi sekretaris itu kemarin ikut pengkaderan PKP. Sangat beda. Sangat beda. Sangat beda. Sangat beda. Oke. Sebelum dan sesudah. Kalau sebelum, ya semangatnya semangat karena menjadi tanggung jawab seorang pengurus. Tetapi setelah pengkaderan, selain tanggung jawab secara moral sebagai pengurus secara struktur, ini menjadi panggilan yang benar-benar harus dijalankan, biarpun kalau seandainya tidak jadi pengurus. Oh, iya. Merasakan bedanya. Karena NU lahir itu tidak sembarangan. Bukan sekedar hanya merasa sebagai kewajiban. Bukan sebagai pengurus. Sudah seakan-akan menyatu itu. Nah, betul. Rusak dan bagusnya ya harus kita betulin bagaimana sebetulnya struktur itu jalannya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar malam Jumat yasinan semua gitu. Tapi di tengah-tengah yasinan semua itu kita harus benar-benar tahu fungsi kita sebagai pengemban amanat dari para muassis, terutama para pendiri NU. Bagaimana NU ini kita jaga, kita rawat sebaik-baiknya. Kalau ngomong besar, NU sudah sangat besar. Sangat besar. Kita tidak bisa membesarkan lagi sudah. Artinya bukan mohon maaf menjadi kecil, tidak. Kita jaga kebesarannya, marwahnya. Nah, yang sering kita laksanakan ini kan Pak Haji, dan menurut saya juga yang saya baca, pengkaderan yang sering dilakukan itu MKN, U, dan PKPM. Saya pengen lebih spesifik dengan menjelaskan apa perbedaan di keduanya. Kan jenengan sudah pernah ikut nih. Ya, betul. Karena ada kadang orang, saya sudah ikut PKP, jadi nggak perlu MKN. Saya sudah pernah ikut MKN, kok masih ikut PKP sama aja. Betul. Nah, jenengan sebagai yang pernah mengikuti, titik perbedaannya khusus yang dua pengkaderan ini apa? Baik. Kalau dari sisi nama,
Yang pertama adalah pendidikan kader penggerak. Kalau kader penggerak itu ibaratnya pasukan di paling depan. Tapi bukan banser, Bukan banser, bukan pagar nusa. Jadi dia harus bisa menjadi penggerak, sebagai penggerak Nahdlatul Ulama, menjaga marwah tadi itu. Besar juga ya tanggung Besar jawabnya. juga. Tanggung jawabnya besar sekali. Iya. Nah, setelah itu kalau ditingkatkan ke madrasah kader Nahdlatul Ulama, ini lebih mengarah bagaimana cara mengurusi organisasi. Iya. Jadi kita dikhususkan di sana itu berbicara soal struktur. Benar. Seorang pimpinan cabang Nvidia, apa tugas dan tanggung jawabnya, di mana dan kerjanya bagaimana, siapa untuk apa untuk siapa, itu di sana didapeti di MKNU. Jadi sampai ada istilah, jangan sampai setelah MKNU jadi pengurus NU, yang ngurusi NU-nya, yang ngetik suratnya, yang minta sumbangannya, yang ngabisin dananya untuk kemana-mana, ya humasnya, itu berarti Tukang sate. tukang sate. Iya. Jadi sudah ada detail di sana bagaimana struktur itu dijalankan oleh seorang pengurus. Jangan sampai pengurus diurus. Nah, jangan sampai pengurus itu diurus. Banyak aja. Banyak. Iya. Jadi saya kemarin waktu MKNU, saya banyak melongo. Oh, ternyata kalau nggak ikut ini, saya nggak tahu kalau itu sebetulnya nggak boleh. Oh iya benar. Bukan semangat NU-nya didulukan. Kalau sudah berada di struktur, semangat ya oke, tetapi koridornya harus jelas. Betul. Karena organisasi keagamaan yang namanya Nahdlatul Ulama ini dikemas sedemikian rupa agar tidak bisa belok kanan dan kirinya, lurus sesuai dengan apa yang telah diputuskan, ditetapkan oleh pendiri-pendiri NU. Makanya namanya organisasi, bukan sebuah apa namanya yang selain organisasi, yang tidak punya anggaran besar, perkumpulan, berkomunitas yang dan ini sangat berwibawa. Iya. Seluruh keputusannya berwibawa. Jadi kalau saya menanggapi, PKP itu tempat untuk memompa semangat. Tapi kalau semangat itu berlebihan, tidak ditopang dengan aturan, tidak diberikan pemahaman keorganisasian, ini juga bahaya juga. Bahaya juga. Semangatnya kebablasan. Tapi kalau keduanya kita ikuti, syukur. Semangat, penempaan semangat kita isi, terus kemudian nanti pemahaman di organisasi juga kita isi, maka ketika menjadi satu, kalau benar-benar mengikuti dan mengamalkan, insya Allah menjadi pengurus yang tidak hanya sekedar semangat tinggi, tapi juga koridor organisasi bisa diterapkan. Jadi para pemirsa dan kader NU, warga NU khususnya, itulah sekilas pentingnya dalam pengkaderan, bahwa di samping kita juga semangat dan darah sebagai warga Nahdien, mengikuti beberapa pengkaderan yang ada di NU. Sebenarnya bukan hanya MKNU dan PKP Pak ya, banyak pengkaderan. Itu kita penting untuk diikuti, untuk lebih kita terarah dan kita juga semangatnya semakin terpompa dengan adanya pengkaderan. Nah, tadi jenengan menjelaskan dampak secara pribadi. Nah, sekarang kalau kita bicara secara keseluruhan, dampak dari adanya pengkaderan, baik terhadap berjalannya kepengurusan, terus berjalannya di gerakan di kultural, itu sepenting atau berdampak apa Pak? Sebelum saya jawab dampaknya, saya tambahin satu tadi. Beda dari PKP sama MKNU. Kalau PKP itu kan pengkaderan penggerak ya. Jadi di sana isinya itu metodenya satu arah. Satu arah. Jadi instruktur memberikan ilmu doktrinisasi tentang ke-NU-an, diisikan bagaikan kita itu botol kosong. Diisi ke-NU-an.
satu arah. Mm-mm. Tapi kalau MKNU tidak demikian. Kita sudah punya dasar ke-NU-nya, tinggal dikemas menjadi seorang pengurus secara struktural Iya. yang mengikuti arah koridornya, anggaran dasar dan anggaran rumah. Jadi ya intinya keduanya penting untuk Sama-sama diikuti. diikuti. Tidak kemudian merasa oh saya ikut ini saya paling oke dan ikut ini saya paling oke kan enggak juga. Karena rumusan pastinya dari PB pimpinan merumuskan sebuah kaderisasi memiliki tujuan dan spesifikasi tersendiri. Tertentu. Betul. Terkait dengan dampak. Mm-hmm. Dari bedanya saya tadi yang saya jelaskan, Mm-hmm. dampaknya harusnya sudah memang beda. Mm-hmm. Nah, dampaknya sudah sangat terasa. Mm-hmm. Kalau pengkaderan setelah diikuti baik PKP maupun MKNU, itu dampak secara roh semangat berjuangnya itu lebih beda, lebih signifikan beda. Jadi ada hal yang tidak benar secara aturan, contoh kita cara mengatasinya sudah punya panduan. Oke. Sudah punya panduan, sudah punya metode-metode yang tentunya ini didapatkan di dalam kelas. Yeah. Kalau di sini akhirnya saya jadi tutor Yeah. di dalam kelas. Sebaliknya juga di dalam pengkaderan PKP, pengkader penggerak NU, itu di dalam di kelas juga diberikan ilmu-ilmu bagaimana seorang kultural ini secara ke-NU-nya itu tidak hanya sekedar gua sudah kultur, saya sudah kultur. Ada koridornya. Di mana? Ya di kelas ada dapatnya nanti. Karena nanti tahu bedanya. Bedanya. Ada beberapa materi di sana. Kalau saya sampaikan di sini nggak boleh. Karena itu disampaikan di dalam kelas. Harus mengikuti ya. Harus mengikuti. Alhamdulillah ketika jenengan bilang begitu, saya sebenarnya udah tahu, saya pernah ikuti. Begitu. Iya, tapi Ya. untuk para warga dan kader ya memang harus ikutlah biar tahu lebih Dan detail. ini sebagai alumni PKP maupun MKNU harus membesarkan, mensosialisasikan apa pentingnya. Makanya ya tidak boleh dibuka di sini, bukan tidak boleh dibuka. Kalau dibuka di sini kan jadinya kita buka kelas ini. Iya, betul. Nah, jadi harus ikut. Begitu. Kalau ngomong wajib, saya merasa setelah ikut yang belum wajib ikut. Baru nanti kalau sudah sama-sama tahu, iya loh, benar ternyata. Iya, saya juga baca di NU online itu instruksi dari pimpinan PB 2018, tapi modelnya surat edaran. Ya, betul. Ya kan 2018 menginstruksikan kepada lembaga-lembaga dan baru semua di bawah untuk melaksanakan ya pengkaderan. Baik. Tapi yang di situ disebutkan MK dan PKP. PKP. Tapi nggak tahu apakah itu ada perubahan, saya kurang tahu. Cuma sekilas. Oke. Yang saya dengar lagi, cuman ini belum menjadi keputusan. Makanya bagi warga Nadiyin khususnya di Badung, kalau ini jadi ikut promo saya. Kita juga lagi sedang pendataan Kartano. Oleh pusat juga lagi digencarkan itu pendataan. Bahkan nantinya salah satu syarat untuk punya Kartano harus PKP. Ini kebijakan di mana? Kebijakan dari PB, tapi nantinya masih seperti bersifat itu. akan. Masih bersifat akan. Iya. Karena biar tidak semua orang gampang memiliki Kartano. makanya diiringi dengan adanya pengkaderan. Dan bahkan salah satu syarat nantinya untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama itu harus pernah MK. Iya, dari dulu. Ya itu dia. Terus bagaimana sekarang bagi pengurus yang tidak punya MK? Nggak apa-apa, ikut. Karena masih belum dibuat keputusan yang sedemikian rupa. Iya. Ya, kita doakan nanti teman-teman semua ini bisa ada rangsangan apa sih sebetulnya yang ada di dalam pengkaderan itu gitu. Kembali ke yang tadi Pak Haji, yang soal dampak di organisasi. Dampak di organisasi. Oke. Kalau dampak di organisasi bisa lebih solid. Lebih solid. Yang pasti signifikannya di sana lebih solid. Kemudian kita ngatur barisan di dalam struktur itu lebih menuju ke satu suara itu gampang. Dan pengurus cari panggung nggak akan ada mungkin. Nggak ada. Jadi
sudah tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mm-mm. Jadi tinggal satu komando. Pak Rois punya program ini, Pak PC menjalankan tugasnya, yang lain mengikuti karena sudah ada tugas dan tanggung jawab itu di program, yaitu di konferensi. Mm-mm. Programnya apa dalam 5 tahun. Nah, sudah di situ aja sudah sebetulnya. Organisasi Iya, lebih solid kalau semua sudah ikut di di kaderisasi. tingkatan masyarakat. Di tingkatan masyarakat, di kultur Mm-mm. lebih kompak, Lebih kompak. semangatnya itu semangat utuh, karena suaranya sudah sama, karena Iya. waktu diisi di kelas. Ya memang itu tujuannya. Nah, Satu visi. Iya. satu misi dengan cita-cita luhurnya dari Mbak Yayasan Mas. Iya, benar. Gitu. Yang terakhir Pak Haji, Iya. pesan terhadap warga dan warga NU, pengurus-pengurus NU, kader-kader NU, apa yang ingin jenengan sampaikan dalam rangka penguatan dan penyebarluasan untuk berdakwah di Bali yang keberagamannya cukup indah, tetapi kita juga mempunyai visi untuk menyebarluaskan pemahaman yang dari ke-NU-an yang pastinya yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Baik, sebagai penutup, karena ini temanya pengkaderan, kaderisasi, terus apa yang menjadi anjuran ataupun motivasi saya selaku Sekretaris PCN Kabupaten Badung kepada warga Nahdiyin, khususnya di Kabupaten Badung dan umumnya di manapun yang bisa dinikmati oleh pemirsa LTN ini, intinya berkhidmat di NU itu sangat bermanfaat dan cukup banyak sekali berkahnya. Namun sekali lagi, berkhidmat harus ada niat yang benar-benar tulus dan juga ikuti koridor yang ada. Nah, cara mengikuti koridor yang ada, belajarnya di mana? Di tempat-tempat pendidikan pengkaderan. Makanya saya menghimbau ikut, nanti tahu bedanya. Loh, misalnya saya harus jelaskan di sini bedanya masing-masing individu, merasakannya individu masing-masing. Oh, ternyata begini, dan saya beda rasanya ikut dengan sebelum ikut. Mas Wandi juga begitu, sebelum ikut dan sesudah ikut pasti punya rasa beda dengan saya. Tapi tujuannya sama. Kita menjaga marwah nama besar NU ini ada pagarnya. Ada pagarnya. Gitu. Sehingga kita berkhidmatnya itu nyaman. Ada orang bilang kalau NU itu ngobrolnya sampai malam-malam itu gila. Gila. Kalau lewat dari malam NU gila. Nah, kalau sudah ikut kader, sedikit ngobrolnya, keputusannya bermanfaat bagi warga, itu yang diinginkan. Ngobrol ngalor ngidul kesana kemari tentang NU sampai nggak pulang-pulang, tapi nggak ada actionnya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya itulah adanya pendidikan kader di dalam kelas. Jadi poinnya yang kami tangkap dari Sekretaris PCNU Badung, dalam berorganisasi dan ber-NU, satu, niat yang tulus itu pasti. Tetapi niat yang tulus itu perlu ditopang dengan pemahaman keorganisasian. Agar kita berjalan sesuai dengan koridor yang ada, aturan yang ada, dan niat yang tulus itu juga terus bergelora. Baik, terima kasih banyak atas sharingnya Pak Haji Budi selaku sekretaris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.